Satu hero yang mungkin gua valid, tidak Yes. ada perdebatan. Tapi ini dia, drafting phase yang akan kita bahas bersama dengan Viel juga. Yes. Ini kita sudah melihat adanya Bruno yang di-ban dari RRQ. Tapi melihat dari kemarin RRQ, lawan-lawannya mereka udah tidak terlalu peduli dengan power dari Skylar. Betul, dari Cloud-nya ya. Terutama kemarin pas Rebellion juga dia kan ngelepas Cloud-nya. Semua Iya, dilepas. Semua ya udah mulai Semua udah ya. dilepas. Makanya. Tapi dengan 332 hari tidak bermain, akankah ini menjadi blind spot untuk EVOS? Oh. Oh, Iya gitu. kan? Tapi Bisa masih menjadi bisa. loh. Bisa menjadi celah walaupun Benar. untuk beberapa dari hero yang mengisi dari area XP laner, ya kemungkinan sejauh ini masih itu dan itu aja. Yes, benar. Tapi ternyata ini agak sedikit berbeda. Ya, Cloud-nya akhirnya tetap masuk dalam banning phase. Ini mungkin problemnya bukan ternyata hero power doang, tapi ini concernnya ke arah split push sih kalau yang kulihat. Ah ya, benar. Karena EVOS kita melihat beberapa belakangan lack of defensive dari power split push ya. Benar, Karena benar. factor to tank di jungler ya. Ya, benar, setuju. Dan kita bisa lihat Bruno-nya juga udah di-ban juga. Karena kalau nggak di-ban kayaknya bisa jadi mungkin first pick. Sekarang Bruno semahal itu lah ya. Mahal banget buat Semahal Bruno itu ya. Bruno sekarang. Ya apalagi hanya dengan 2 item kan. Husklaw, Berserker itu udah aktif banget tapi Novaria ternyata. Dan Novaria dari EVOS. Mungkin pemikirannya dari EVOS sendiri, kenapa dia ambil Novaria? Karena mungkin kita bisa lihat Naomi itu banyak ambil hero-hero model nge-trap ya. Ya, trapping Bisa Ufra. dibilang Ufra, Ufra, kayak ya gitu-gitu. Kaja mungkin. Jadi Novaria ini adalah salah satu hero yang bagus buat mendetek ada di manakah letak dari Naomi itu sendiri, bas mana gitu. Tapi tersisa ide dan itulah yang akan dimanfaatkan Yes. oleh Naomi kayaknya. Oke, tapi kalau ngomongin dimanfaatkan oleh seorang Naomi, ingat Lemon sebelum edit Iya. viral, sebelum edit jadi trending Betul. topik, Lemon udah dia duluan. power banget dengan edit. Benar. Dan ini juga masih menjadi sosok yang dimana edit bahkan bisa ditaruh di mid lane. Benar banget. Betul. Inspire, edit Inspire mid lane punya power farming, Iya. punya power ganking, Yes. dan itu bisa menjadi berbahaya. Iya. Di Ya. sini kita lihat Fredrin ya diambil sama Sucujin. Ya berarti sudah ada satu jungle utility ya yang Yes. bisa dimainkan juga dan kita tahu bagaimana Novaria ini akan menjadi salah satu permasalahan nantinya. Kalau tidak ada yang ngincer di belakang nih, sering Bener. kan kita melihat kayak mungkin di match yang sebelumnya lah yang Alter Ego tadi Novaria bebas Iya. banget. Ya. Gak ada yang bisa nge-pick dan butuh satu hero untuk bermain back to front. Ya, Oke, dan Brody ternyata yang diamankan oleh EVOS Legend. Seperti biasa kita udah tahu bagaimana hero-hero utility yang udah sering digunakan oleh Versix sekarang. Yes. Iya kan? Sejauh ini Maka masih Martis, terbuka obat. juga dan Baxia Baxia. kembali. Baxia kembali. Baxia, Sebelum waktu itu pecah telur, Yes. 5 kali loh. Betul, 5 kali menang. Baxia 100%. Ya, Termasuk salah satu yang wajib ban kalau ketemu RRQ ya pada Iya, saat salah itu satu. ya. Baxia loh, bisa Iya. tumben-tumbenan kok ke Bener. Baxia gitu. Baxia Cloud ya. Mungkin lebih ke karena dia rotasinya cepat udah pasti di Yep. jungle dia udah plus 1 banget lah dari rotasi dan itu yang sedikit jadi pertimbangan analis-analis tim lain Iya. supaya bisa mematahkan rotasinya itu sendiri. oke. Kayak gitu. Ini mantan bayi macan yang Yes. sekarang menjadi tuan muda Oh, Versix. benar juga. Ini memberikan statement lawan EVOS Legends sudah Bakal pasti seru. seru. Apalagi sekarang yang main idol gua, Van Van Strong. Strong. Van Strong, boleh. Ini dia ya. Van Strong ini adalah salah satu, dia kan MVP ya, MDL terakhir kemarin jadi MVP. Jadi otomatis dia nih bakal jadi salah satu romer sorotan juga dari, apalagi satu-satunya juga kan di EVOS dia Oke. sebagai romer. Jadi RRQ harus waspada dengan pergerakan dari Van Strong juga sih. Apalagi Agresif Van ya. Strong kan sama si Versix udah ngerti banget lah ya. Jadi bisa jadi dicari lah itu Versix di mana tuh. Dan di ini dalam menjadi jungle-junglenya. ini mungkin menjadi satu hal yang tabu lagi ya untuk sekarang nih, Viel. Dengan menghilangnya ataupun sekarang digantikannya nih, Clay, sang Yes. kapten, shot caller. Yes. Beda Anda sebagai orang yang dulu pernah menggawangi Iya. ini, kira-kira possibility-nya kemana sih kalau kayak gini, Pak? Sebagai shot callernya ya. Sebagai shot caller dulu dah. Bisa jadi di, kalau aku lihat dari orang-orangnya bisa Oke. jadi di mungkin di, bisa jadi di Versix atau di Skylar malahan menurutku. Oke. Karena Skylar lumayan vokal. Skylar itu termasuk salah satu yang lumayan vokal. Oke. Tapi menurutku pribadi, Itu menurut pribadi. ya menurutku pribadi Hah? untuk yang sekarang ini harusnya ya Naomi pasti belajar banyak sih. Oke. Karena selama ini kan dia main sama Clay. Oke. Dia bermain sama Clay, dia udah tahu lah bahasa kata-kata. Bahasanya gas, ya. maju, mundur, jangan dulu, sabar kayak gitu Iya. ya harusnya ada lah. Kayak Bukan gitu-gitu. masalah gas dulu, jangan itu mundur. Tapi ada satu lagi mungkin. Apa tuh? Info-info. Ah benar, Ini benar. yang Oh enggak, kalau info valid juga ini kayaknya. Kalau info sebenarnya Naomi udah oke lah. Maksudnya ini nggak ada ulti, ini nggak ada. Cuma mungkin pelafalannya belum. Pelafalannya Ya, ya. oke.
Ya, No tapi flicker. bisa jadi Skylar, no flicker kayak gitu. Ya, karena masih muter aja di kepala gitu, gua gitu loh, dan gua sendiri tidak tahu gitu. Loading ya, loading. Loading gitu, ini sama. kira-kira siapa? Tapi gitu. jujur even aku sendiri mikir Pak Pulung. Pak Pulung lempar pertanyaan ke saya juga, oh iya juga ya. Padahal tadi udah saya tanyakan ya. Iya, langsung kita jabarkan Terus aja. mikir Kita, lagi, si gitu Sipil aja sampai gini, aduh gue Aduh, juga iya bingung ya. Ji. Siapa Iya, gimana? Kita kan Siapa? melihat di mana Deden itu menjadi sosok shot caller. Iya, benar, Dan benar, sekarang benar. digantikan Lemon yang kita tahu dia adalah making player. Benar. Iya, Ya kan? Dia nge-make move. Dia bukan nge-shot call. Teknis ya berarti ya. Teknis dia. Teknis. Oke. Oke, Dan di sini pick hero apa ini nih? ke Yuzong. Wow, Yuzong. Oke, Yuzong berarti dulu, oke. editnya udah di Romer ya? Pasti bisa sorry, sorry. sabar, Sorry. Lupa. Kalau Ini ada lemon, semua takdir dari Yes, masing-masing betul. hero ini Berubah. tidak jelas. Betul. Bahkan Iritel Berubah pun, semuanya. Iritel pun kita tidak bisa larang kalau Lemon mau main. di Oh sini. iya benar, bisa Betul. di mid. Tapi lihat Veldora. Kita tahu dia menjadi juara pertama World Cyber Games 2023. yes. Bocah kecil Mewakili ini ya. Indonesia. Juara kedua Seleknas ISF juga. Dan juara pertama MDL Indonesia Season 7. Kelas banget. Di usianya yang masih sangat muda ya. Masih sangat muda. Dan Veldora juga punya kakak kan? Yes. Dulu mantan Betul. player dari RRQ. Betul banget. Yep. Aether. Ada hater. Ada Aether. Jadi walaupun sang kakak udah gak ada, mungkin ini kita lihat permainannya akan lebih maksimal. Benar, Tapi penerusnya ya. di sisi dari EVOS mereka Badang dan Arlo. Badang dan Arlot. Oke. Hai. Arlot mungkin ke arah Funstrong, Badang ada di tangan dari Veldora. Dan Yes. Badang udah juga digunakan waktu itu Aran kalau nggak salah. Benar, Dia benar. power juga dengan itu. Yes. Dan sekarang mungkin Nah, kita ini. bakal melihat. Nah, Momen ini of sampai truth-nya detik nih. ini. Angela. Angela. Oke. 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 Angela mid kah di sini? Lemon. Lemon. Lemon yang pakai. Benar. Waduh. Oke, kalau dengan draft pick seperti ini. Kalau para caster udah memilih draft pick di grup WhatsApp. Kalau Viel, karena nggak ada di grup WhatsApp kita. Iya. Viel, dalam draft pick dua belah tim yang sudah ada. Yes. Kamu milih. Kalau aku pribadi mungkin RRQ memang lack of match, Yeah. damage magic. Cuma aku lebih suka draftnya RRQ karena dia punya Yuzong dan Baxia. Kita Oke. bisa lihat Yuzong dan Baxia dengan kombinasinya dengan Angela, dia akan memberikan sebuah gebrakan yang bagus ketika war. Itu kalau menurutku pribadi. Oke. Jadi untuk peperangan di war objektifnya itu bakal menurutku RRQ bakal lebih diunggulkan sih di sini. Ararki berarti ya. Ya, RRQ. Ararki, dan ini adalah set dari spell yang udah di bawah-bawah. Oke, 4 flicker, 1 petrify, dan tugas dari Yuzong jelas harus mengincar Novaria di Betul. belakang. Ya. Dan juga dengan Brody, karena dia satu-satunya yang bakal bisa menjauhkan. Ini dua lini belakang, tapi EVOS juga. Mereka punya badang sebenarnya. Oke, kalau begitu, sebelum gamenya berjalan, kita mau ngobrol dulu dengan siapapun yang ada di EPL Arena. Kingdom, are you ready? Oke, sudah ada janji-janjian. EVOS Pump, are you ready? Oke, kalau begitu, EPL Arena, mana suaranya? Alright, lihat luar biasa permainannya kali ini. Di mana penonton sudah meriah banget di EPL Arena. Buat kalian juga semua yang nonton di rumah, luar biasa kita pecahkan hari ini di Derby Klasik. Ini benar-benar adu gengsi. Yes. Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari apakah awal terjadi first blood di sini? Itu Kita dia, lihat. first bloodnya akan ke Veldora, namun Oh, Veldora masih aman. tersedot. Wais! Pasif dari Yuzong ya. Veldora tersedot dan berhasil langsung dikonfirm menjadi 1 poin kill pertama. Tapi Funstrong mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah depan. Ditembak lagi dengan 1 Astra Recall-nya. Dairon dalam keadaan yang tidak baik. Tapi ternyata Dairon kali ini mencoba untuk membalikkan keadaan. Dan Dairon berhasil mengusir mundur. One last hit. Funstrong still survive in the top lane. Lihat dengan debutnya 335 hari. 332 hari. 332. Dia gak bermain dan bahkan di arah bottom lane. Brass hampir coba dimakan oleh para pasukan dari RRQ Skylar. Dan para pasukan dari RRQ mereka mendominasi di dua lane. Ini mungkin bisa berbahaya Mawa. Oke, dan 3 emblem assassin ya untuk EVOS Legends. Waduh, Sujin ya. Cukup agresif, ingin membalaskan keadaan yang memang sudah terjadi tadi. First blood sudah diambil dari mereka. Oke, dan di top lane-nya masih damai ya, dan Dairon terlihat masih cukup menguasai lapangan ya. Jadi fun fact-nya adalah 2 pemain yang bermain di XP ini
masih baru di sini sekarang. Masih baru. Benar. Sama-sama baru nih ya. Iya. Akhirnya sama-sama udah merasakan MPL ID season yang ke-12. Namun di area dari Turtle sudah ada pertempuran yang mungkin akan terjadi. Sesaat lagi siapa yang akan mendapatkan Turtle tersebut. Karena sekarang Versik mencoba untuk bisa menabrak lagi ke bagian depan. Versik yang level 5 dulu udah berhasil langsung memanfaatkan apapun yang udah dia miliki. Tapi Dairon langsung highlighting tersebut. Sujin udah merasakan akibatnya. Darahnya tersedot. HP-nya tersedot. Dairon langsung memanfaatkan apapun yang dia punya. Objektivitas yang diambil oleh seorang Versik akhirnya menimbulkan level yang lebih tinggi. RRQ dominasi dari daerah depan. EVOS Legends mendapatkan 1 suara dari 40. Yap. Dan di sini para pasukan dari RRQ mereka kembali mencoba untuk dominasi dari jungle yang dimiliki bahkan EVOS Legends. Kalau kehilangan 1 jungle kembali dan Versik memiliki power retribution. Di sana masih ada Naomi, dan bahkan Naomi membuka Sujin. Oke, ada pertempuran harusnya yang memang sudah tercipta dan sekarang waktunya untuk Fajro mulai maju ke bagian depan. Ada lagi Finals langsung dikeluarkan dan Naomi sedikit lagi happiness di dalam tubuh Naomi, tapi Naomi masih bisa bertahan. Bahkan Sujin dalam keadaan yang sangat tidak baik, hampir saja terculik kembali. Wow, roar dari pria misterius ternyata memberikan damage yang besar kali ini terhadap para pasukan dari EVOS Legends dan akhirnya menimbulkan 1 poin kill Mama. Ya, dan juga dengan Haskell yang sudah berhasil diamankan langsung ya, tapi Brans menjawab dengan 1. Heptasis juga yang sudah dibeli. Jadi kedua marksman punya 1 item. Tapi keunggulan yang jelas kita lihat bakal datang dari jungler. Dan kita punya game fact bahwa terakhir kali bermain sebagai mid laner di season yang ke-10. Wow, Lemon memiliki win rate 50%. Jadi hero-heronya sebenarnya dari dia ini juga cukup unik ya kadang-kadang. Valen, Lunox, Faramis mungkin Yev ini masih standar. Tapi kita sempat melihat misalnya ada Cyclops yang pernah dibawa. Terus juga ada siapa lagi? Dulu Edit tuh masih jarang banget. Edit dipakai sama dia. Lapu pernah dia bawa juga Lapu. gitu. Banyak lah untungnya. Jadi Marksman pernah juga kan. Mia pernah ada Kari juga. pernah juga, udah semua dicobain sama Lemon. Tapi sekarang Astralico-nya langsung menunjukkan beberapa player dari RRQ yang mungkin ada di bagian bawah. Tapi mendadak Versik kali ini dengan adanya Batman udah langsung dikeluarkan pula oleh Lemon. Mereka semua mulai saja melakukan sebuah team fight di area tersebut. Akankah kali ini 1 korban biasa dihasilkan? Namun untuk sekarang Naomi-nya sedikit lagi yang tersisa. Naomi-nya berhasil diamankan, tapi Veldora berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Walaupun sedikit lagi HP yang dimiliki oleh beberapa player dari EVOS Legends, tapi tidak untuk Turtle-nya karena menjadi milik dari RRQ. 2 opsi Om Wawa tadi. Ya, kalau dia mau team fight lagi sebenarnya bisa. Dia punya Dairon. Tapi mereka memilih ke arah Turtle. Kenapa? Ini membuat Skylar dan juga Versik akan lebih kuat nantinya. Kalau mereka hanya point kill saja, dengan adanya 2 poin kill yang dapatkan dan belum tentu Turtle, sword skill keluar banyak. Itu belum terlalu memaksimalkan. Tapi kalau udah Turtle, objektifnya mereka sudah mainkan. Dan sekarang juga untuk first item kita melihat ada fleeting time yang berhasil diselesaikan oleh Lemon. Cepat ya. Ya, akan lebih cepat lagi nantinya untuk bisa masuk ke dalam Versik. Dan ini kombinasi Baxia Angela di early game jelas akan sangat tebal. Apalagi ketika sudah ada Tortoise Poisons yang dimiliki oleh Baxia. Sementara itu dari platingan tadi dalam 5 menit yang sudah berjalan. Oke, 2 Turtle menjadi milik RRQ, tapi platingan masih aman. Namun sekarang coba lihat Sujin tertinggal 2 level. Akan ada adu point retribution dan benar saja telah terjadi sebuah pertempuran dia tersebut. Tapi sekarang Versiknya sendirian. Versiknya pede banget. Veldora pun langsung hadir tapi ternyata tidak kena. Mencoba untuk bisa memutarkan diri tapi Angela akan kabur kali ini langsung masuk ke dalam tubuh dari Versik dan benar saja Lemon, Fat Versik mencoba untuk bisa memporak-porandakan barisan belakang ini dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Finals langsung dikeluarkan pula. Waktu yang begitu banyak diciptakan oleh 2 player ini. Tapi Lemon terjebak dia tersebut. Lemonnya berhasil didapatkan. 2 player ditukar lagi dengan 1 atau tadi itu pada berbeda. Tapi Dairon memberikan cerita yang lain lagi. Valstrom berusaha untuk pergi dari tersebut. Ditembak oleh Kraid. Veldora selamat. Valstrom pun masih stay di area tersebut. 15% saja untuk EVOS Legends. Wow, pertukaran terhadap Brans dengan ditukar 2 poin kill atas RRQ sepertinya masih equal. Tidak terlalu diuntungkan oleh RRQ walaupun Brans sekalipun yang dia dapatkan. Tapi yang sangat berbahaya adalah objektivitas mereka udah mulai grogoti. Lihat, mereka menumbangkan Versik membutuhkan waktu sangat banyak Om Wawa. Ya terlalu lama ya bahkan dengan 4 pemain yang memang benar mereka bisa menumbangkan Baxia tapi banyak waktu yang dibeli. Buset, semenit ada kali itu. Ya dan itu membiarkan buat yang lainnya masih bisa nge-clear untuk sisi kiri dan kanan. Bagi RRQ sendiri dan Turtle-nya kali ini sudah spawn juga sedang coba lagi dan lagi dipegang oleh RRQ. Itu benar-benar menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa dipertontonkan oleh permainan dari RRQ.
begitu lama. Tidak ada damage yang benar-benar cukup tadi untuk bisa instant damage ke arah Versik dan juga Lemon. Tapi Turtle, Sutsujin level 9, Versik level 10. Versik mulai mendekat ke bagian depan langsung menabrakkan dirinya. Fanstrong, Final Slash, udah kena langsung ke arah 2 orang. Tapi ternyata mendadak di bagian belakang Veldora mulai masuk dan juga menghantam. Tapi ternyata beberapa pemain lagi double kill berhasil langsung didapatkan pula oleh Skylar dan juga Lemon yang ada di dalam tubuhnya. Lagi-lagi round dari pria misterius Skylar berhasil mengobrak-abrik backline dari EVOS Legends. Dan bahkan EVOS Legends mereka harus mempertahankan All-Star turret mereka di depan sana. Dairon dengan adanya power of Turtle. Veldora Langsung ditampol begitu saja. Ikan Fist Crack yang dia miliki, tapi Naomi lah yang menjadi korban. Mega kill berhasil didapatkan pula. sang tuan muda, mantan bayi macan, recall tas rebut koordinat di depan turret dari EVOS Legends. Wow, ini terlihat sulit tadi EVOS Legends ketika mereka sedang masuk. Fist break, fist crack memang aktif, tapi masih ada Dairon juga yang keluar tadi. Masih ada efek Petrify juga bisa dimaksimalkan dan Skylar sekarang berhasil untuk mendapatkan satu turret di bagian atas dan RRQ tetap melanjutkan invasi mereka untuk mendapatkan purple buff. Waduh, dan sekarang pertempuran kembali terjadi, tertinggal sendirian. Akankah kali ini dia berhasil selamat di mana Fiskar yang tadi langsung aja menghantam ke arah dari Versik, tapi pada berbeda Fanstrong pun menjadi korban 1-1 roamer untuk jungler. Ternyata dari tadi memang Versik adalah tumbalnya Omawa. Jelas. Akhirnya kita terbaca. Tumbal yang diberikan agar Skylar menjadi kaya raya. Kali ini lihat Skylar memberikan 7.000 gold. Wow. My God. Wow, dan Dengan tumbalnya Versik. Great Dragon Spear ada, Versik mungkin di awal-awal ya. Ini ada hard guard untuk Versik karena cukup berguna, apalagi ada Retribution yang bisa memenangkan objektif Turtle. Tapi ketika ada teamfight yang terjadi seperti tadi, jelas mereka harus bisa menjaga juga marksman-nya. Dan kondisi seperti tersebutlah di mana Skylar bisa bebas untuk menembak berkat kehadiran Lemon. Boleh juga tuh tadi damage-nya. Sekali menghantam Lemon ada 1 bar atau 2 bar SP tadi langsung kena. Cuman sekarang RRQ udah menang dari segala lini. Mereka udah siap tinggal memenangkan game ini. Game cepat juga bisa jadi. Tapi sumpah ya, aku suka banget sih sama permainan Veldora. Dia berani banget. Dia benar-benar ngebuka. Walaupun chance-nya kecil, dia take a risk gitu loh. Dan memang itu yang harus dilakukan sebagai seorang EXP laner. Dia tahu Versik gak bisa pulang, dia punya tembok di sana. Dan dia ngebuka. Itu yang mungkin jarang kita lihat untuk pemain baru. Ini Lordnya sekarang udah langsung di setup oleh pemain dari RRQ. Terlihat Astralico-nya memperlihatkan siapa saja yang ada di dalam area tersebut dan satu orang berhasil langsung didapatkan Sutsujin. Gak banyak waktu yang dia miliki. Skylar membombardir barisan belakang di mana Wewen langsung dikeluarkan pula. Tapi Naomi kali ini menjadi korban, tidak ada yang tumbang tapi Lord sekarang menjadi milik mereka. Oh, EVOS Legend kehilangan objektivitas Veldora. Bakal coba dikejar oleh Versik. Veldora ini akan dibahaskan dendamnya atau tidak? Karena Veldora terperangkap. Round dari pria misterius. Veldora tumbang. Tidak ada kesempatan lagi untuk Veldora, tapi ternyata sekarang ada sebuah sergapan lagi yang dilakukan dan Lemon menjadi korban di area tersebut. XP laner hilang, mid laner juga lenyap. Oke, tapi mungkin dengan tumbangnya Lemon, dia masih akan bisa team fight. Iya. Karena dia punya hard guard Hard nanti. guard global, dia tinggal terbang saja Om. Benar, dan sekarang Skylar ini terlalu bebas, selalu bisa memberikan damage dia. Dan badan di depan dari RRQ yang tampaknya belum bisa ditumbangkan dengan burst ya tadi. Dan ini butuh waktu banget, terutama mungkin untuk Brans. Apalagi di area belakang, Dairon juga selalu menyintai. Dengan Black Dragon Form yang dimiliki RRQ, mereka selalu bisa memisahkan team fight yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap, mereka harus menghilangkan satu Lord ini dengan sangat cepat ya. Atau kalau tidak, akan ada silaturahmi yang langsung lagi dilakukan oleh pemain dari RRQ. Yap, dan sekarang untuk area mid-nya juga RRQ, mereka sudah mulai push, tapi lihat penjagaan dari EVOS Legends ini cukup bagus. Yep. Karena untuk bagian turret mid-nya belum pecah sama sekali. Mereka masih bisa defense juga. Jadi dengan reset seperti ini untuk Lord yang pertama masih sama, Lord kedua mungkin akan menjadi salah satu penentu untuk siapa yang akan mendapatkan inner dan juga outer turret Ya, bagi masing-masing tim. Ada waktu 90 detik untuk Sutsujin mungkin ya. Bisa mengejar dari ketertinggalan levelingnya. Setidaknya poin retributionnya. Cuman ada sekitar 90 detik sebelum mereka lagi mungkin nanti akan melakukan sebuah aksi dari RRQ ya. Oke. Untuk bisa menghilangkan beberapa player baru Lord lagi. Bener banget, tapi yang aku lihat kayaknya gameplay RRQ ini agak berubah ya Om Awa. Yep. Om Awa ingat gak kalau Skylar itu selalu keluar ketika semua sword skill udah gak ada. Kalau sekarang dibuka ya. Sekarang dia yang menahan, dia yang ngebuka, dia yang ngedeal damage dari awal, dia yang tahu gimana caranya para pasukan EVOS Legends pukul mundur. Yap, Itu agak cukup
unik dengan perbandingan sebelumnya yang Skylar selalu berada di backline, dicari bahkan sampai dia tuh di bawah dulu. Ketika tim fighter berada di arah top lane. Ya dan itu mungkin dengan kehadiran Lemon sebenarnya. Hardguard yang membuat dia cukup berani sih untuk ngebuka ya. Apalagi kan di barisan depan ada Versik lah. Ini Versik selalu kena fist break-nya. Tapi dia lama banget, durable ini dipegang sama Versik semua. Selama masih ada Tortoise Poison, Versik bakal aman. Masih pede dia, Om ya. Masih pede. Masih pede, masih maju terus. Yap. Maju terus pantang mundur. Dan faktor yang lain jelas, Dairon sih. Ini Yuzong yang mengganggu sekali. EVOS kalau mereka mau team fight, mereka harus ngelihat kapan Dairon buka. Iya. Karena selama Dairon bisa ke belakang dan ada di samping Brans atau mungkin Krite, gak ada damage yang bisa diberikan oleh EVOS Legends terlalu besar. Ini dia satu blind spot lagi kan, yang tadi emang udah kita bahas di mana Dairon kali ini bebas untuk mengeluarkan apapun hero-nya. Karena mungkin mereka semua belum tahu nih, hero powernya apa. XP laner hero-nya cukup banyak, tapi powernya Dairon nih. Powernya Dairon apa? Iya, Dia Pakito juga power. Power banget. Iya. Pakito dia power banget. Pada zamannya Benedetta juga ya. Iya. Benedetta waktu itu ya udah lama Benedetta banget juga. loh, 332 hari loh. Dihitungin lagi. Kita bahas lagi. Oke, adu objektif Ini dia. akan coba terjadi kali ini. Yep. Power of Yep. Retribution sangat dipentingkan. Tapi level dari Versik sangat mengungguli. Iya. Sedangkan kita melihat RRQ. Kali ini belum terdeteksi di mana keberadaan Waduh, mereka. Dan ketahuan itu. akhirnya Krite berhasil memberikan informasi kalau satu player ada di arah bottom lane. Yap, itu tadi Astral Recall-nya connect di bawah. Ketahuan Oh, satu naga. orang dan Dairon sudah take off. Dairon akan ke landing dan juga menghancurkan siapapun yang ada di area tersebut. Tapi Krite mulai menjauh. Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Araki. Tapi Bansro satu terakhirnya. Bahkan sekarang Suji tertinggal setia di bagian belakang. Tidak ada damage yang mumpuni dari EVOS Legends. Round dari pria misterius kembali from Skylar. Memberikan double kill. Lihat dia di depan sana. Gak ada yang bisa bendung. Ini masalahnya. Para pasukan EVOS Legend benar-benar harus menghentikan snowballing RRQ. Karena kalau snowballingnya gak mereka hentikan, mungkin saja game ini bisa diselesaikan Ditabrak, sebelum ditabrak. menuju ke arah late Oke. game. Round dari pria misterius Wih, langsung kembali. aja Fizz Crack yang tadi dikeluarkan, tapi Veldora berhasil dilejapkan lagi sekali. Ada satu skill aja yang miss. Di sini untuk Skylar akan langsung mempunish siapapun yang ada di depannya. Wow, langsung dibuka dengan Hardguard dan langsung ditabrak juga. Dan tetap RRQ selama mereka punya Dairon, Black Dragon Form, Yep. ini akan sulit untuk bisa ditumbangkan. Benar. Nih 13-7. Poin kill yang mungkin masih cukup dekat lah hitungannya. Tapi tidak dari objektifnya. Di mana untuk sekarang? Lordnya sudah bergerak, Versiknya mencoba untuk menjadi satu badan lagi di bagian depan. Dan mereka mencoba untuk lagi bisa melakukan sebuah team fight. Karena dengan adanya Lord lagi, tapi Versik tertinggal sendirian. Nah, di Immortal yang udah mulai pecah, Versiknya sendirian di bagian belakang berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Skylar mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup damage di bagian belakang. Tapi ternyata untuk kali ini Versiknya pun langsung down di area tersebut. Versik just being Versik. Offside gaming memang dari dulu sang bayi macan ini selalu punya insting tersendiri. Dari zaman dia main di EVOS Legends, ketika dia menjadi juara kita tahu permainan Link yang offside yang dia berikan, Benedetta offside. Tapi sekarang mungkin dia harus mulai memperhatikan. Yang sekarang dia lakukan adalah offside tapi pulang jalan kaki. Biasanya offside tapi dia bisa melakukan dash. Tapi sebenarnya ada dua sih, yang itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dia menjadi badan agar Skylar-nya selamat tadi. Karena Skylar juga ada di posisi dalam dan membuat Versik mau gak mau nahan semua damage dari EVOS Legends. Dan satu base turret sudah hilang bagi EVOS Legends. Tapi lihat, belum kendor sama sekali bagi RRQ. Mereka harus tetap bisa melakukan zoning karena EVOS Legends. Ini kita bisa melihat pelan dan pasti juga mereka sudah mulai merayap. Ini untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi menginjak menit 15 ke atas ya. Dimana ini masuk ke dalam zona, hampir semua item mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Cukup berimbang dari masing-masing levelnya, dari atributnya, dan mungkin dari itemnya juga udah mulai mendekati. 30 detik lagi sebelum Lord yang kedua muncul. Yap. Dan setup. Kalau tadi kita melihat di bagian rumput kiri ya, ketika Lordnya ada di sisi kanan, Veldora ada di rumput kiri. Dan sekarang karena Lordnya juga tetap akan spawn di kanan, EVOS Legends mereka tetap mengirimkan Veldora di sisi kiri. Dan ini bisa jadi terbaca oleh RRQ. Lagi, kapan Dairon akan keluar? Sebenarnya clue-nya untuk Black Dragon Form ada dua. Yang pertama, ini kalau darah Lord sudah 1/4. Oke. Yang kedua, kalau ngelihat ada musuh yang lagi sendirian. Sementara sekarang mereka di area dari Lordnya, ya udah. Mereka menang level, mereka menang item, mereka pede. Tapi ada satu orang tadi mencoba untuk bisa menghantam dan juga menghalau.
membuat sebuah barikade agar tidak ada yang bisa maju dari EVOS Legends. Di area yang berbeda, coba lihat pergerakan Veldora. Tapi untuk kali ini Dairon mencoba untuk bisa mengejar lagi karena beberapa player lainnya berhasil selamat. Tapi Dairon langsung saja merubah lagi serangannya di mana Fast Strong yang berhasil langsung didapatkan. Sujin berusaha untuk sendirian tapi Bransnya di bagian belakang Veldora. Fizz-Crack langsung dikeluarkan tapi ternyata tidak on point. Veldora aja habis. Waktunya untuk RRQ bisa membalaskan keadaan apapun yang udah dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Dan untuk sekarang Sujinnya gak memiliki banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Bahkan dari Bransnya pun menjadi korban. Dan ter-wipe out lah sudah. Game pertama harusnya menjadi milik dari RRQ. Dan game yang pertama ditutup dalam menit 17:39. Selesai. Roar dari pria misterius Skylar. 2 digit point kill. 11 point kill. Gak bisa dibendung. Gak tumbang. Dan bahkan Omawa. Kalau Omawa lihat tadi first crack-nya. Kalau dia nggak pakai flicker yang didapetin Skylar. Tapi dia ngincer yang ke belakang. Akhirnya Skylar yang lolos. Dan Skylar free hit. Dan menemukan Veldora juga dengan damage yang sangat-sangat besar sekali tadi. Dan ini sinergi yang manis didapatkan oleh RRQ. Yap. Absen 332 hari. Jago. Tapi masih kuat buat Dairon. Ngacak-ngacak jadi tuan tanah ini mah buset. Dairon, bertapa dia selama ini rupanya ya. Sekalinya turun gunung Wow. Itu penggunaan Black Dragon Form yang tepat juga ya tadi ya. Ya, di atas dia owning banget loh. Iya. Hampir 2 point kill. Yang diincer, tadi aku ngeliat dia ngincer Krite tadi. Krite udah jauh banget. Yang ketinggalan siapa coba? Iya. Si Sujin. Dia biarin aja pas Suzuki ketinggalan, dia gak bikin para pemain dari EVOS yang penting gak masukin follow up. Betul, gak ada damage. Deliver, yes. Gak nge-deliver damage sebenarnya. Dari Novaria gak bisa kasih damage, dari si Brody juga demikian. Jadi 2 damage dealernya mau gak mau ketahan di belakang dan itu membuat tumbang. 1 demi 1 Van Strong, tumbang, Sujin keculik. Dan tadi sebenarnya EVOS Legends ingin melakukan setup. Karena di atas Veldora nunggu lama banget. Dia udah siap dalam rumput. Oh ini ada Fizz-Crack. Iya. Udah siap. Sekalinya Fizz-Crack-nya miss dan itu tidak mengenai ke arah Skylar. Selesailah sudah di situ. Itu kalau nggak flicker tuh kena Skylar. Itu karena depan muka. Yap. Dan dia walaupun punya heavy crossbow, tapi dia ada sisi, ada stunnya di situ. Dan sebelum itu keluar heavy crossbow-nya, dia udah kemungkinan besar akan tumbang. Karena Veldora punya power damage yang cukup besar tadi nampaknya ya. Dan player of the game, kita bakal langsung menyaksikan. Kali ini player of the game jatuh terhadap Dairon. Wow. 72%. Hampir setahun tidak bermain. Dairon menunjukkan kualitasnya sebagai cadangan yang bisa menjadi player of the game. Di game yang pertama di laga Derby Classic. Laga paling penting untuk RRQ sebagai Pride. Ini berarti kalau sampai menang juga nih kita bahas nih 332-nya terus ya. Iya. Pokoknya 332 nih kita bahas sampai minggu depan berarti tambah 7 lagi. Tambah 7 lagi Bang Dika udah ngitung capek-capek. Kita harus Masa nggak kita bahas sih? Oke. Emblem Fighter Festival of Blood Quantum Charge bisa ngejar tambah movement speed. Dan jelas dengan 1 Hunter Strike ada physical penetration. Ada tambahan movement speed lagi dan dengan defense item. Ketika aku ngelihat dia sudah punya Oracle, ini udah enak banget sebenarnya. Ada Oracle kan nambahin lagi untuk life steal-nya dia. Tapi yang paling penting sebenarnya snowball yang didapatkan dari Dairon itu dari first blood dia tadi di awal. Itu 2-0 dulu loh di awal. Iya 2-0 di awal. Di awal udah menang banyak ya. Ditambah lagi di arah top lane-nya itu ketika dia pengen bermain lebih. Itu tuh disupport. Disupport dengan cara apa? Dia team fight sendiri, biarin si Daironnya terbang. Itu objektif. Main objektif Iya. semuanya. Terus kalau giliran Daironnya terbang, belum ada objektif yang bisa ditukar, oke kita kejar juga. Jadi di supportnya tuh bukan cara didorong atau diikutin doang, tapi dia tahu konsekuensinya, dilepasin Daironnya. Bermain lepas lah. Tapi dengan Dairon yang terbang dengan Black Dragon Form-nya, kita selalu melihat juga Sujin sendirian di depan kalau mau adu contest retry. Dan itu yang membuat RRQ selalu bisa menangin tim fight-nya. Dan ini dia untuk highlight kita, di mana untuk di awal-awal sepertinya EVOS Legends mereka memang masih bisa menahan. Tapi lambat laun juga sudah mulai terlihat bahwa di early game RRQ ini mereka memaksimalkan penggunaan Baxia. Versik ada hard guard-nya. Semakin lambat laun ini sudah ikut team fight nih misal Skylar-nya. Skylar lebih prior dibandingkan Baxia. Jadi Versik bakal dibiarkan, pakai aja Tortoise Poison-nya, tapi gak bakal ada lagi hard guard yang masuk ke sana.
Tuh lihat diselamatin terus-terusan loh Skylar. Ini gue suka banget nih Veldora di sini. Itu Ya flicker fist break tadi langsung. take risk dan dia dapetin 3. Memang gak ada following up. Lihat tuh ini Brand sama diusir udah gak ada follow up damage Ini sama jauh sekali. banget loh, sedih itu yang di depan-depannya lah. Ini kita nggak ada damage apa Iya. Lah kan damage-nya di belakang. Sutsujin Iya. juga berlaku sebagai tank utility ya. Dan lagi nih, Sutsujin, dikarenakan semuanya sudah di zoning ya, di zoning oleh Dairan, ya mau gak mau dia harus 1 lawan 4, 1 lawan 3, skenario yang sering kita lihat terjadi. Ini tadi adalah satu momen di mana agak cukup offside ya. Yap. Namun berhasil pula setelahnya mereka membangun momen dan ini dia. Wow ya, ini dari belakang memang Veldora berhasil datang juga, tapi lepas Skylar di belakang tadi. Harga juga sudah lepas, tapi damage yang di-deliver, damage output milik Skylar terlanjur besar. Ya. Dan nggak bisa ditahan memang ini, karena untuk source damage udah habis, tinggal Sutsujin lagi seorang diri. Gila. Lemon abis keluar, assist, masuk lagi. Iya. Karena first item fleeting time aja lumayan Iya, cepet tadi. cooldownnya udah gila-gilaan sih barusan itu. Nah, ya,